Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para kekasih Allah, jemaah Masjid Al-Mukhlisin Bandar Rejo, mudah-mudahan ibadat kita selalu dinilai Allah. Mudah-mudahan ibadat kita selalu dinilai Allah. Kata ulama, tanda ibadat itu diterima, ibadat yang dilakukan mendorong untuk melakukan ibadat berikutnya. Itu tanda besar lah ibadat itu diterima ya. Apa tandanya? Sesudah beramal kita mau beramal lagi. Sesudah sholat kita duduk sejenak bertazkirah. Nah, itu tandanya. Ataupun kalau yang pulang ke rumah, sampai di rumah dia buka Quran. Ataupun bekerja itu juga amal ya. Yang jelas amal soleh perlu diiringi dengan amal soleh. Kalau saya sudah beramal soleh, orang itu tidak beramal soleh, membuat perkara yang tidak disukai Allah, itu tanda amalnya tidak diterima. Demikianlah kata ulama ya. Orang dulu sangat risau kalau amalnya tidak diterima. Kerungsingan orang dulu sangat tinggi tentang amal ibadatnya. Subhanallah. Kebetulan kemarin subuh ya saya diminta menyampaikan tazkirah di Masjid Agung ya. Salat Jumat, kemarin Jumat saya salat di sana, pulang dari mana ya? Dari Kinali. Dari apa? Kinali, dari Kajai. Pulang dari Kajai, singgah di Masjid Agung. Lalu berkenalan dengan khatib yang baca khutbah. Kemudian disuruhnya malam mengisi di Masjid Agung sebelum tarawih. Sesudah tarawih diminta lagi datang subuh. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya ya. Kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan. Biasanya orang-orang saleh zaman dulu kalau di 10 terakhir Ramadan itu amalnya digandakan, ditingkatkan. Malah Rasulullah dan para sahabat ramai di kalangan mereka tidak tidur di 10 terakhir Ramadan. Karena sudah 10 pertama, 10 kedua, sudah 20 hari beribadat. Sepatutnya ibarat mencas ya, mencas baterai. Sepatutnya berisilah ya, powernya semakin kuatlah, sepatutnya begitu. Karena ibadat siam ini, puasa ini, kata ulama macam mencas baterai. Proses mencajing. Kita bertarawih, kita sholat berjamaah, kita sholat sunat, kita bertadarus, kita berqiyamul lail. Sepatutnya kalau proses chargingnya itu baik, baterainya semakin kuat ya. Nah, kita dapat merasakan setelah melalui 10 pertama dan 10 kedua, macam mana langkah kita untuk 10 ketiga. Subhanallah. Maka di antara amalan yang patut selalu dilaksanakan seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di sini, jemaah-jemaah di sini, membaca Quran. Kemudian baca Quran itu ada membaca yang tersurat, yang tertulis. Ada membaca yang tersirat. Di balik yang tertulis itu mesti ada juga. Kalau kita hanya membaca yang tertulis saja, kemudian kita tidak berusaha menyingkap maknanya, itu belum sampai lagi tujuan Ramadan. Walaupun tidak banyak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang itu kalau dia belajar tentang wal asri saja, belajar sampai mengerti, kata Imam Hasan Basri,
Cukuplah. Maknanya cukuplah untuk modalnya selamat hidup. Cukup. Ada seorang sahabat yang sudah lanjut usianya, yang kalau di Malaysia dibilang warga emas, berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong ajar saya Al-Quran. Baru mau belajar, usianya sudah di atas 60. Kemudian kata Rasulullah, pilihlah satu di antara surah yang ada awalnya alif lam ra. Banyak dalam Quran itu ya, termasuk surah Ar-Ra'd, termasuk surah Ibrahim. Kata si warga ini, tidak mampu saya lagi ya Rasulullah. Usia saya sudah lanjut, ingatan saya sudah lemah, mata saya sudah hampir kabur, fisik saya pun sudah uzur. Akhirnya tawar-menawar. Tawaran terakhir, kata Rasulullah, bacalah surah Zalzalah. Mungkin kalau jemaah yang hafal Zalzalah bisa kita baca ya. Kita baca sama-sama serentak. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu azim. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ayatnya 8 ayat pendek. Dikatakan surah Zalzalah. Didengar oleh si warga emas tadi, Nabi Muhammad membacakan iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir. Kemudian dia berusaha memahaminya. Yang tak pernah belajar ya, berusaha memahaminya, lalu paham dia maksud ayat itu. Dia pun dihafal. Setelah dia puas berkomunikasi dengan Nabi Muhammad, dia pun mengundur diri. Dia pun beredar pergi. Sambil dia pergi, Nabi Muhammad memujinya, menjempolnya, melaiknya. Katanya aflaha arwajil, beruntunglah bapak ini, beruntunglah warga ini. Kalau kita ingin seperti itu, marilah kita belajar surah Zalzalah. Kalau kita ingin menuruti perkataan Imam Syafi'i, marilah kita belajar surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pendek ya, pendek tapi isinya mantap, padat. Baiklah, itu diantara pilihan surah Al-Asr atau surah Az-Zalzalah. Kalau kita cari nanti di media keterangan ceramah di YouTube tentang surah Az-Zalzalah, surah Asr, pasti banyak, pasti banyak. Mungkin satu hari nanti kita bisa membuat ulasan tentang dua surah ini. Di antara surah yang terpenting juga dalam Al-Quran, pembuka Al-Quran, Al-Fatihah, penting, malah sangat penting. Subhanallah. Surah Al-Ikhlas penting, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Surah An-Nas penting, karena kita berperang, musuh kita bekerja 24 jam. Musuh kita bekerja 24 jam.
di rumah, di masjid, di mana dia bekerja, mengganggu manusia, mengganggu anak Adam. Maka di antara surah yang penting untuk menyelamatkan kita dari gangguan syaitan iblis adalah surah An-Nas, penutup penyudahan Al-Quran. Malah surah ini diawali dengan perintah, qul a'udzu birabbin nas. Sebutlah, mintalah, doalah, qul. Sebutlah selalu. Apa yang mau disebut? A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Lindungilah saya ya Allah. Engkau sebagai Rabbun Nas. Engkau sebagai Rabb. Rabb ini mesti belajar. Rabb ini mesti belajar. Tidak cukup terjemahan yang ada saja. Ketepatan terjemahan itu kan kadang rendah. Kita mesti belajar. Qul a'udzu birabbin nas. Sebutlah, mintalah, doalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah diriku ini ya Allah. Engkau sebagai Rabb, sebagai Rabbun Nas, sebagai Malik, Malikin Nas, sebagai Ilah, Ilahin Nas. 3 sifat dan nama Allah diseru di sana. Allah sebagai Ar-Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah. Subhanallah. Kalau di terjemahan yang banyak tersebar, Rabb itu maknanya Tuhan. Tetapi bukan itu maknanya sebenarnya. Kita kena belajar. Rabb itu kalau kita baca tafsir, kita baca kamus, kamus Arab, Arabic, Arab. Rabb itu maknanya murabbi. Murabbi kalau kita buka kamus Indonesia ada di dalam kamus. Murabbi itu yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang mentarbiyah kita. Dikasihnya Ramadan. Apa hasil tarbiyah Ramadan? Dikasihnya Al-Quran. Ini kitab tarbiyah. Dikasihnya masjid. Kita duduk di masjid, sepatutnya kita ditarbiyah. Kita menempuh proses tarbiyah. Dipanggilnya kita 5 kali ke rumahnya, sehari semalam. Mulai dari terbit fajar. Itu tarbiyah. Artinya kita dididik untuk bangun sebelum fajar. Jangan waktu azan berkumandang masih belum bangun. Jangan seperti itu. Itu tarbiyah. Subhanallah. Satu di antara maknanya murabbi, tarbiyah. Satu lagi di antara maknanya muslih, yang membaiki, yang memperbaiki, yang melakukan islah. Kalau kita masuk bulan Ramadan betul-betul mengamalkan ibadah siam dan qiyam, nanti kita akan semakin baik. Itu 2 contoh ya. 2 contoh makna Rabb. Qul, mintalah. Wajib meminta perlindungan Allah. Kalau orang itu tidak mau minta perlindungan, kalahlah dia. Karena Allah tidak akan tolong. Allah tidak akan membantunya kalau dia tidak minta. Kita disuruh meminta, dia tak minta. Macam mana Allah nak kasih? Kenapa dia tak minta? Dia tak tahu. Ini adalah masalahnya ya. Masalah besar dalam masyarakat, kedangkalan ilmu, ketiadaan ilmu, ketidaktahuan, atau dengan bahasa jelas dan terangnya al-jahlu, kejahilan. Surah An-Nas saja tidak belajar, macam mana? Al-Fatihah tidak belajar, macam mana? Itu masalahnya ya. Subhanallah. Dan di antara amalan yang penting, yang patut diperbanyak, banyak dilakukan dalam bulan Ramadan, selain pada Al-Quran, diantaranya istighfar. Dalam hadis disebut, banyak-kala istighfar, banyak-kala memohon jannah, surga, banyak-kala memohon perlindungan Allah dari azab neraka. Berlindunglah, mintalah perlindungan Allah dari azab neraka. Jadi berapa sudah istighfar kita selama Ramadan ini?
10 pertama, 10 kedua. Itu patut setiap orang menanya dirinya, menanya istrinya, menanya ahli keluarganya. Pernahkah selama bulan Ramadan dia beristighfar dengan anak istrinya di rumah? Lihatlah catatan Anda yang termaktub dalam memori, dalam ingatan Anda. Jadi sangat penting ya. Kenapa? Istighfar ini amalan yang sangat ditakuti iblis. Istighfar amalan yang sangat ditakuti iblis. Iblis itu bisa pingsan, tapi dia tak mati. Iblis tak mati. Kalau bapak beristighfar, iblis tadi itu lemah, tidak bermaya, tidak berdaya. Subhanallah. Subhanallah. Demikian juga kalau orang itu berta'awuz, a'udzubillah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Maaf Pak ya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu yang diseru dalam qul a'udzu birabbin nas. Jadi di antara istighfar yang sudah selalu diperkatakan di mana-mana pertemuan, istighfar di akhir suratul Baqarah ayat 285 ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam catatan di sini ada 15 kelebihannya. Ada 15 kelebihannya. Mungkin besok atau kapan-kapan bisa dikongsikan. Tapi kalau jemaah yang mau melihat di WA, di YouTube banyak perkara ini ya, banyak sorotan tentang istighfar nih. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah yang selalu kita baca ya, surah Al-Baqarah ayat 2 terakhir, second last, 2 terakhir. Mungkin kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau bapak-bapak sholat, kalau dibaca ayat amanar rasulu sesudah baca Fatihah sampai di sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau bapak baca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ini 3 kali, 7 kali, 11 kali, 20 kali, 30 kali, sangat baik Pak. Sangat baik sekali. Ini amalan Rasulullah, ini amalan sahabat, ini amalan orang saleh. Nabi Muhammad pernah membaca 1 ayat semalaman. Nabi Muhammad pernah membaca 1 ayat semalam suntuk. 1 ayat saja diulang-ulangnya untuk mendoakan umat. Mendoakan umat baginda. Ayat dalam surah Al-Maidah. Istighfar untuk umat dibacanya rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, entah berapa rakaat baginda sholat malam. 1 ayat saja dibacanya sambil menangis, memikirkan umatnya macam mana di kemudian hari. 1 ayat. Subhanallah. Ini salah satu kaidah membaca Quran. Salah satu cara membaca Al-Quran, kita ambil ayat yang kita faham maksudnya, kita lihat, kita dengar, baca puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali pun tidak apa. Semakin dibacanya nanti semakin singgah ayat itu di hatinya, semakin melekat di hatinya. Bila ayat sudah melekat di hati, hatinya akan terawat, terubat,
hatinya akan sembuh insyaallah. Disinilah Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh hati, penyembuh rohani, penyembuh jasmani juga ya. Itulah tadi kita baca lagi, sami'na wa ta'na, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maknanya, ampunlah dosa kami ya Allah, kami ini semuanya, ampunlah dosa kami ya Allah. Jemaah Masjid Mukhlisin salat subuh, jemaah salat subuh Masjid Mukhlisin, jemaah salat tarawih, jemaah salat Jumat, ampunlah dosa kami. Ghufranaka rabbana, ya Rabb. Kita tadi sudah faham sikit-sikit mana Rabb. Dalam istighfar ghufranaka rabbana ada Rabb, ampunlah dosa kami ya Rabb, wa ilaikal masir, kami akan kembali kepadamu. Susah nanti Allah kalau kami membawa dosa. Kalau dosa belum diampun, hidupnya susah, mati lebih susah lagi. Yang mengganggu waktu roh dicabut, dosa. Yang mengganggu dalam kubur, dosa. Yang mengganggu di padang mahsyar, dosa nanti akan dipikul di sana. Di padang mahsyar orang yang dosanya belum di-delete, belum dipadam, belum dihapus waktu hidup, dosa akan dibawa. Wow. Kemana-mana dibawanya dosanya. Ada ayat dalam Quran. Itu kita mesti belajar. Orang yang sudah berhasil, berjaya memadam dosanya di sana, baknya orang Minang melenggang kangkuang selenya. Melenggang sele. Terus Minangnya. Artinya jalannya lancar. Subhanallah. Ada ayatnya ya, menyatakan bahwa dosa nanti akan dipikul di sana. La ilaha illallah. Nas'alul ayat 25 surah An-Nahl. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka itu akan memikul dosanya dan dosa keluarganya. Istri yang tidak dibimbing, anak yang tidak dididik, dosa mereka akan mereka bawa dan akan dibawa oleh ayahnya, oleh suaminya. Maka wajarlah kita duduk sebelum berbuka di rumah 10 terakhir Ramadan ini, bacalah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayo nak, ayo ibunya, bapaknya, mari kita duduk berhalaqah 10 menit sebelum azan maghrib. Setengah jam sebelum azan, makan minum sudah siap. Sekarang kita menghadap Allah, beristighfar di waktu mustajab. Demikian juga waktu makan sahur, dalam perjalanan ke masjid, dari rumah ke masjid, waktu itu waktu mustajab berdoa. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nanti pulang ke rumah, nanti pergi kerja, di perjalanan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami, dosa diri saya, suami saya, istri saya, ayah dan ibu, ibu mertua, bapak mertua, saudara, kaum kerabat, sahabat, rakyat Indonesia, umat Islam semuanya yang masih hidup, yang sudah meninggal, ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Diniatkan seperti itu. Orang yang beristighfar, yang istighfarnya ditujukan untuk semua orang Islam, dia akan mendapat nilai sebanyak bilangan umat Islam. Orang yang beristighfar untuk orang Islam, dia akan mendapat nilai sebanyak bilangan orang Islam. Berapa jumlahnya? Mana tahu kita ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kita niatkan semua umat Islam. Semua umat Islam. Kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu untuk diri saya. Satu saja. Astagfirullah, ampunlah dosaku ya Allah. Itu satu saja.
istrinya tidak dapat. Kalau si istri yang beristighfar, suaminya tidak dicapainya, tidak dirangkuminya. Ini keunikan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kita karena belajar ya. Kemudian kalau dilihat segi hurufnya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, hurufnya 20 huruf. Kalau kita baca Quran, kita berdoa dengan doa Al-Quran, kita harus ingat hurufnya berapa. Karena membaca Al-Quran dinilai per huruf. Dinilai per huruf. Kalau kita beristighfar astaghfirullahaladzim, itu tidak dinilai per huruf, karena itu bukan dari Al-Quran. Itu dinilai per kata. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 3 patah perkataan. 1 patah 10. Jadi 30. Kalau ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ini kalamullah. Hurufnya 20, 1 hurufnya 10. 1 kali sebut 200. 200 nilainya. Ada jemaah yang rajin, dia bisa membaca 20 kali semenit. Mungkin lebih ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Coba nanti pulang ke rumah tengok semenit berapa dapatnya. Ada jemaah yang coba melapor, saya bisa membaca 1 menit itu katanya 20 kali. 20 kali 200. 4.000 semenit. 4.000. Subhanallah, semenit. Kalau 10 menit dia beristighfar. Itulah yang perlu direbut ya. Itulah yang perlu direbut. Subhanallah. Bagi ibu-ibu yang uzur, dia bisa ambil satu istighfar lain yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibu itu uzur, dia tidak sholat, dia bulanan. Ada ajaran Rasulullah untuk yang berhalangan, bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nastaghfir? Wahai Rasulullah, macam mana sebaiknya beristighfar? Kata sahabat Nabi, kata Nabi Muhammad, qulu, bacalah, sebutlah, katakanlah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayo kita baca, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini juga satu solusi istighfar yang diajak oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Sewaktu sahabat bertanya, macam mana sebaiknya beristighfar itu ya Rasulullah? Ada juga istighfar lain seperti Sayyidul Istighfar. Ada juga banyak istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Sayyid itu kalau makna terleknya ketua, penghulu, artinya induk istighfar, tapi panjang dan untuk seorang diri saja. Artinya apa? Setiap orang mesti tahu, paling kurang dibacanya sekali sehari. Ada jaminan dalam hadis, siapa yang baca penghulu istighfar di pagi hari dengan yakin, kalau dia meninggal di hari itu jannah untuknya. Hadis yang sama juga mengatakan, siapa baca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar di awal malam,
Kalau ditakdirkan dia meninggal pada malam hari itu, dakhalal jannah, dia akan masuk jannah, masuk surga. Ini juga penting. Ada buku ya, ini di Mekah dijual 2 rial saja satu. Isinya hebat sekali. Kumpulan doa dalam Quran dan hadis. Kalau ada jemaah pergi umrah, tolong pesan satu buku ini ya. 2 rial. Tapi jemaah ramai yang tak tahu, yang pergi umrah dia tak beli, dia tak tahu. Yang lain dibelinya. Yang lain dibelinya. Ini belanja yang akan dibawa ke kubur, yang akan dibawa ke hari pembalasan. Bekalan untuk hari esok. Untuk hari ini juga ya. Amalan hari ini kumpulan doa dalam Quran dan hadis tajuknya. Kalau bahasa Arabnya Hisnul Muslim. Terjemahnya benteng pertahanan muslim. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jadi ada 2 agenda istighfar. Istighfar ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jumlah hurufnya 20, satu huruf nilainya 10, jadi 200. Lihatlah nanti semenit berapa dapatnya. Ada jemaah yang mencoba dapat 20 kali dalam semenit, dibaca dengan sederhana, cepat, bukan terlalu cepat. Kalau begitu, kalau semenitnya 20 kali berarti nilainya 400. Bukan 400. 4.000. 20 kali 200. 4.000. Subhanallah. Kita dalam Islam ini semuanya dikira dengan angka. Kalau kita tidak mau mengira angka, berarti tidak paham di Islam. Dalam Islam semua dikira dengan angka. Hari Ramadan dikira dengan angka. Sama ada 29 atau 30. Jam berpuasa dikira dengan angka. Imsak jam berapa, iftar jam berapa. Sholat rakaat, rakaat sholat maksudnya. Rakaat sholat dikira dengan angka. Kita berzikir, bertasbih sesudah sholat dikira dengan angka. Semua dengan angka. Baca Quran dikira dengan angka. Kalau kita abaikan angka, hilanglah Islam itu nanti. Kita mesti berpikir secara komersil. Agama ini bisnis, tijarah. Banyak ayat tijarah dalam Quran. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, Alif Lam Mim di sini di sebelahnya ada ayat fama rabihat tijaratuhum. Bapak itu bisnisnya rugi. Fama rabihat tijaratuhum, bisnis mereka bangkrut. Bengkrap kata orang Malaysia. Hari ini bangkrut, besok bangkrut, Ramadan bangkrut, Syawal bangkrut. Fama rabihat tijaratuhum. Bisnisnya rugi karena dia tidak tahu berbisnis. Mudah-mudahan Allah memelihara kita lah semuanya ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kita baca sama ghufranaka rabbana ya. Niatkan untuk semua jemaah, untuk ahli keluarga yang masih hidup, yang sudah meninggal. Diniatkan ya 10 kali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.